Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Laisa Zara Irawan dengan NIM 2203459, ada Naima Nursania dengan NIM 2200105, dan ada Sukma Ayu Ristianingsih dengan NIM 2206710. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang hubungan antara STEAM dan kurikulum merdeka pada pendidikan anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu Ristianingsih dengan NIM 2206710. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas konsep STEAM untuk PAUD. STEAM adalah konsep 5 disiplin ilmu, yaitu sains, teknologi, engineering, art, dan matematika yang digabungkan untuk menstimulasi rasa ingin tahu anak dan memberikan motivasi pada keterampilan berpikir kritis. STEAM untuk PAUD sebagai pendekatan dalam memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan pengetahuan sains dan humaniora, mengembangkan keterampilan anak dalam komunikasinya, kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, dan kreativitas dari ide atau inovasi baru sehingga terciptalah hasil karya atau produk, serta keterampilan berpikir anak yaitu problem solving, communication skill, critical thinking, dan creative thinking yang membantu dalam mengetahui berbagai permasalahan, kemudian diidentifikasikan untuk mencapai penyelesaian masalah tersebut dari solusi yang ditemukan. Konsep STEAM berintegrasi dalam 4 jenis disiplin ilmu, yaitu transdisipliner, interdisipliner, multidisiplin, dan lintas disiplin yang digabungkan untuk memahami suatu masalah, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan. Hal ini pun berhubungan dalam mengajarkan anak untuk kemampuan dan keterampilannya pada imajinatif dan kreatif memahami permasalahan yang disajikan. Tentunya bagi pendidik dan guru pada STEAM untuk PAUD ini mendorong aktivitas pembelajaran di kelas menjadi aktif bertanya, menuntun anak untuk berkolaborasi dengan temannya, berpikir kreatif, menyampaikan permasalahan yang harus dipecahkan, kemudian bereksplorasi untuk mencari kebenaran dari pemecahan masalah dan menyelidiki informasi yang didapatkan dari teman yang lain. STEAM ini mendorong anak untuk menjadi individu yang kritis, inovatif, analitis, dan kreatif. Baik, selanjutnya saya Naima Nursania akan melanjutkan mengenai konsep kurikulum merdeka dalam pendidikan anak usia dini. Kurikulum merdeka di PAUD menekankan konsep merdeka belajar yang berarti bahwa pembelajaran untuk anak usia dini ini mengarah pada kebebasan untuk bermain. Jadi konsep merdeka belajar di PAUD ini menekankan bahwa anak itu memiliki kebebasan dalam belajar yang diwujudkan melalui kegiatan bermain. Kebebasan dalam bermain di sini berarti bahwa pembelajaran di PAUD ini tidak bersifat kaku atau terlalu terstruktur, melainkan berpusat kepada anak dan disesuaikan juga dengan minat dan bakat anak. Kemudian, konsep merdeka belajar di PAUD ini bertujuan mengasah pemecahan masalah, berpikir kritis, dan mengembangkan potensi anak di berbagai bidang. Jadi, merdeka belajar dalam PAUD ini memastikan bahwa proses belajar ini dirasakan sebagai pengalaman yang bermakna dan juga menyenangkan bagi anak. Bermain menjadi metode yang paling utama dalam pembelajaran di kurikulum merdeka PAUD ini, dan juga dengan bermain ini anak dapat mengembangkan kemampuannya seperti kreativitas, pemecahan masalah, interaksi sosial tanpa merasa terbebani dengan adanya tekanan akademik. Dalam 3 aspek yang disebutkan menurut Saleha 2023 ini, untuk pemecahan masalah di sini anak dapat belajar mencari solusi dalam memecahkan suatu masalah di sehari-hari, dan juga untuk berpikir kritis di mana anak diajak berpikir dan mengambil suatu keputusan, kemudian juga mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi anak bebas mengeksplorasi apa saja sih sebenarnya yang dia suka, seperti itu. Pembahasan selanjutnya mengenai keterkaitan antara konsep STEAM dengan kurikulum merdeka PAUD. STEAM berfokus pada pengembangan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerjasama sesuai dengan minat bakat anak, dengan guru yang hanya bertugas sebagai fasilitator. Hal ini menjadikan STEAM sebagai metode pembelajaran yang tepat untuk mewujudkan tujuan dan
karakteristik kurikulum merdeka di PAUD, karena kurikulum merdeka yang lebih fleksibel dan memberikan kebebasan pada guru dalam mengembangkan pembelajaran saling keterkaitan dengan konsep STEAM yang mendorong anak untuk bereksplorasi di dunia luar ataupun di dunia sekitarnya, menjadikan seorang peneliti dan pembelajar mandiri dalam menumbuhkan lingkungan belajar yang inklusif sehingga semua anak dapat ikut terlibat dan berkontribusi. Contohnya pada pembelajaran STEAM berbasis media loose parts dengan memanfaatkan media yang ada di lingkungan sekitarnya sebagai bahan media untuk belajar dan berbagai ragam bentuk yang dapat digunakan sesuai keinginan anak sehingga aktivitas ini secara tidak langsung sesuai dengan kurikulum merdeka. Selanjutnya, STEAM juga termasuk ke dalam pembelajaran kurikulum merdeka, membantu anak mengembangkan keterampilan sains, teknologi, seni, matematika, melalui aktivitas eksploratif dan kreatif. Nah, di kurikulum merdeka sendiri ini terdapat beberapa capaian pembelajaran, diantaranya ada jati diri, budi pekerti, nilai agama, literasi, dan juga STEAM ini. Dengan begitu, pendekatan STEAM ini dapat membantu anak untuk mencapai capaian pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum merdeka. Karena dalam pendekatan STEAM ini sendiri dapat merangsang atau mendorong anak untuk belajar mengeksplorasi semua kemampuan yang dimilikinya. Sehingga dengan begitu anak dapat menghasilkan sebuah karya yang memang benar-benar sesuai dengan kemampuannya dan juga minat bakat serta hasil dari pemikiran yang telah direncanakannya. Selanjutnya, ada 5 manfaat integrasi STEAM dalam kurikulum merdeka untuk anak usia dini. Yang pertama, meningkatkan motivasi anak untuk menemukan solusi masalah yang lebih kreatif dan imajinasi, yang dimana ini anak lebih akan bersemangat untuk menemukan solusi dalam masalah tersebut. Kemudian yang kedua, ada kemampuan untuk belajar dan bertanya dari pengalaman dengan pengetahuan yang ada di sekitarnya. Manfaat ini bisa anak dapati dengan melalui kegiatan eksplorasi, mencermati, dan menganalisis objek-objek yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik aktif terlibat dalam membangun pengetahuan. Nah, manfaat ini juga dapat anak dapati melalui pembelajaran STEAM dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, yang dimana anak-anak akan terlibat aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui kegiatan eksperimen, eksplorasi, proyek-proyek yang mendorong mereka untuk bisa lebih berpikir kritis dan kreatif. Nah, kemudian yang keempat, ada menumbuhkan minat dan pemahaman anak terhadap teknologi. Kenapa sih harus teknologi? Karena dengan mempelajari teknologi membantu anak dalam mengembangkan motorik kasar dan halus serta mengembangkan koordinasi antara mata dan tangan. Yang kelima, ada mendorong anak untuk belajar mengeksplorasi semua kemampuan yang dimilikinya. Cukup penjelasan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.